Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pembahasan materi praktikum rekayasa perangkat lunak, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat DFD mulai level 0 atau konteks diagram hingga level berdalam hasil dekomposisi dari konteks diagram. Pada pembahasan kali ini saya akan mengangkat studi kasus tentang desain sistem menggunakan DFD, pengelolaan informasi manajemen perpustakaan. Adapun nanti tools yang kita gunakan dalam menggambar DFD ini adalah menggunakan software Asta. Baik saudara sekalian, dalam contoh kasus kali ini adalah bagaimana kita membuat DFD, manajemen informasi, sistem informasi manajemen perpustakaan. Di dalam DFD atau sistem ini digambarkan bahwa sistem informasi manajemen perpustakaan ini melibatkan dua entitas. Yang pertama adalah petugas perpustakaan, yang kedua adalah entitas anggota ataupun pengunjung perpustakaan, di mana kedua entitas ini terlibat langsung dalam sistem informasi manajemen perpustakaan yang kita desain. Artinya setiap entitas ini melakukan proses input ataupun output ke dalam sistem manajemen perpustakaan ya, melalui komputer yang terhubung pada sistem informasi. Di sini digambarkan, jadi petugas perpustakaan itu melakukan beberapa pekerjaan atau input data, mulai dari pengelolaan data anggota, data pustaka, ya, buku, majalah ataupun yang lainnya, ataupun pustaka yang bisa dipinjam oleh anggota. Kemudian petugas juga bisa melakukan input data pencarian pustaka, ya. Kemudian juga dia melakukan proses login, ya. Selain itu, pada transaksinya petugas perpustakaan bisa menginputkan atau melakukan transaksi input data peminjaman pustaka yang dipinjam oleh anggota. Kemudian juga bisa mengambil atau memperoleh informasi tentang pustaka apa saja yang tersedia ataupun yang sedang dipinjam oleh anggota. Jadi di sini data peminjaman anggota. Nah, sedangkan entitas anggota yang dapat dilakukan oleh entitas anggota atau pengunjung yaitu melakukan pencarian, sehingga dia memasukkan data pencarian, ya, pustaka apa saja yang tersedia dalam perpustakaan dan memperoleh informasi data pustaka. Hanya sekedar itu, ya. Sedangkan transaksi peminjaman dan pengembalian nanti dilakukan oleh entitas petugas perpustakaan. Jadi di sini peminjaman sekaligus pengembaliannya dilakukan oleh entitas perpustakaan. Baik, detailnya kita peroleh di sini. Jadi anggota atau pengunjung perpustakaan dapat melakukan pencarian pustaka melalui perangkat lunak yang akan dibangun. Maka dari itu entitas ini akan mengirimkan masukan atau data input berupa data pencarian dan menerima data keluaran berupa data pustaka yang dicari. Nah, sekedar itu. Proses peminjaman, ya, nantinya akan ditangani oleh petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat melakukan login. Ini artinya nanti memasukkan data username dan passwordnya, data login, ya.
Melakukan pencarian pustaka berarti memasukkan kata kunci data pustakanya, bisa judul, bisa kode data pustaka, ataupun yang lainnya. Mengolah data anggota, jadi artinya dia melakukan proses create create, replace, CRUD ya, update dan delete dari data anggota. Mengolah data pustaka ya, begitu, menambahkan, mengupdate ataupun menghapus data pustaka ya. Mengolah data peminjaman sama ya, jadi memasukkan data pinjaman, insert, update maupun delete ya. Update-nya berarti nanti data pengembalian ya, transaksi pengembalian. Maka dari itu aliran data yang masuk atau input adalah pertama data login untuk proses login, data pencarian untuk proses pencarian pustaka, data pustaka untuk proses pengelolaan data pustaka, data anggota untuk proses mengelola data anggota, dan data peminjaman untuk proses pengelolaan data peminjaman. Nah, pinjam dan kembalinya di sini. Jadi kalau mengembalikan, berarti dia mengupdate data peminjaman yang sudah dimasukkan sebelumnya. Adapun aliran data keluaran atau output dari proses ke petugas perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses login, dari proses login ya, pesan login dari proses login, data pustaka dari proses pencarian pustaka dan proses pengelolaan data pustaka, data anggota dari proses pengelolaan anggota, dan data peminjaman dari proses pengelolaan data peminjaman ataupun juga pengembaliannya. Oke, baik, sampai di sini kita praktekkan dulu bagaimana kita membuat diagram alik data atau data flow diagram menggunakan software Asta ya. Kita buka dulu softwarenya, kita klik. Oke, di sini kita bisa file new, jadi membuat file baru. Kita berikan nama ya, kita simpan aja dulu. Kita simpan di drive D. Siapa satunya, nama DFT perpustakaan. Oke, sudah. Kita buat di sini ya, di diagram, kemudian kita pilih data flow diagram ya. Ini salah satu tools untuk desain sistem secara terstruktur. Pilih new data flow diagram. Oke. Di struktur file kita ini sudah ada data flow diagram yang ke 0 ya. Kita bisa merubah namanya ya, dengan tekan F2 ya. Kita berikan nama di sini diagram konteks atau DFT level 0 biasa ya, level 0 ya. Oke, setelah itu kita bisa menggambarkan DFT ini menggunakan notasi DeMarco atau Gensarsen ya. Kita coba ya, contohnya di sini. Kalau di sini kita menggunakan DeMarco ya, jadi prosesnya tidak ada penomoran ya, jadi di keterangan saja ya, level 0 kita konteks diagram, level 1 dan seterusnya. Oke, kita contoh aja di sini ya.
Pertama kita masukkan proses ya. Nah, ini bisa kita besar, bisa klik itu, kita beri nama sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, kemudian dua entitas, situ anggota perpustakaan itu aja. Dan entitas petugas. Nah, dua entitasnya sudah kita definisikan dan kita gambarkan di diagram ini. Nah, setelah itu kita gambarkan arusnya. Kita tinggal tarik ini aja. Misalkan dari anggota, arus data yang masuk adalah pencarian ya. Nah, kita tinggal ini aja. Dari entitas anggota perpustakaan, tarik panah, kita pilih ini, tarik panah ke sistem ya, dia akan gabung gitu ya. Di sini pencarian. Nah, sebaliknya dari ini dari proses ke entitas, kita klik panahnya. Nah, ya, kita satu ke sini data pustaka ya, yang dihasilkan dari proses pencarian. Nah, ini Anda bisa tarik-tarik untuk mengatur bentuk dari arus datanya. Yang penting sudah jelas dari mana ke mana ya, dan informasinya ya, data apa yang mengalir ya. Berikutnya adalah arus data dari petugas perpustakaan ke proses ya, ataupun sebaliknya. Kita lihat di sini, kita mulai saja dari proses misalkan login ya, login. Dari login ya, dari begini ya. Kemudian pencarian ya. Oke. Kemudian pustaka kemudian anggota peminjaman, ini pengelolaan data anggota, kemudian pengelolaan data transaksi peminjaman ya. Jadi di pengelolaan data
transaksi peminjaman, di sini sekaligus nanti data pengembalian. Ya. Jadi kalau data peminjaman itu sifatnya insert data, menambahkan data, ya, pustaka apa yang dipinjam oleh anggota siapa. Kalau pengembalian kita tinggal mengupdate ya, bahwa data pustaka yang dipinjam oleh anggota yang bersangkutan itu statusnya kembali. Ya, jadi di sini jadi satu ya, peminjaman dan pengembalian. Berikutnya data yang mengalir dari proses ke entitas petugas, yaitu data pustaka, pesan login, data anggota, dan data peminjaman. Tinggal begini saja. Pertama itu pustaka, kita aktif lagi. Oke. Berikutnya ada pesan login. Berikutnya anggota, dan terakhir data peminjaman. Oke, ya, sudah sesuai ya, sudah lengkap. Maka proses penggambaran DFD level 0 atau konteks diagram pada sistem informasi manajemen kali ini sudah selesai. Jangan lupa Anda simpan. Ya. Berikutnya untuk menggambar DFD level 1 sebagai hasil dekomposisi konteks diagram sebagaimana dicontohin ini ya, kita bisa membuat new diagram ya, tanpa harus new file ya. Jadi kita cukup di sini ya, ini kan DFD level 0 ya, Anda bisa lakukan atau menambahkan diagram baru ya, new data flow diagram di sini. Jadi di sini nanti kita beri nama DFD level 1. Tekan F2, DFD level 1. Nah, lakukan proses sebagaimana yang tadi ya, sesuai dengan gambar yang ini ya. Nah, nanti saya sertakan ini ya, silakan nanti Anda membuat ya, DFD level 1 ya, kemudian DFD level kedua ya, untuk mengolah pustaka ya. Kemudian level 2 untuk mengolah anggota, kemudian DFD level 2 untuk mengelola pinjaman ya. Anda buat sebagai tugas ya, praktik pembuatan DFD untuk sistem informasi manajemen perpustakaan ya. Silakan nanti perhatikan begini ya, nanti DFD level 1 ini kurang namanya DFD level 1 dulu ya. Kemudian Anda buat lagi ya, kalau sudah selesai DFD level 1 nya, kemudian
buat lagi diagram untuk DFD level 2 di masing-masing proses ya. Jadi di sini 2 DFD level 2 ini kita lihat DFD level 2 nya mengelola mengelola pustaka ya, mengelola pustaka, atau gini, DFD level 2 pengelolaan pustaka ya, pustaka ya, kemudian buat lagi F2 DFD level 2 ya, pengelolaan anggota ya. Kemudian yang terakhir ya, DFD level 2 untuk pengelolaan peminjaman itu ya. Di nonton tolong dilengkapi ya, perlu saya jelaskan lagi di sini ya, jadi nanti tinggal double klik ini ya. Nah di sini untuk memberikan keterangan DFD-nya Anda bisa menambahkan ini teks ya, taruh aja di sini, backdrop ya, di sini kita ngacu di sini aja di contoh bukunya, kita menyebutnya DFD level 0 misalkan ya, DFD level 0 ya, sistem informasi manajemen informasi manajemen perpustakaan ya. Nah, kita aja. Jadi DFD level 0 atau konteks diagram sistem informasi manajemen perpustakaan. Jangan lupa ada simpan ya. Nah, oke, untuk DFD level 1, level 2 ya, ada 3. Ini menjadi tugas Anda untuk diselesaikan ya. Caranya mudah sekali seperti yang saya contohkan dalam membuat DFD level 0 pada sistem informasi manajemen perpustakaan ini. Nah, di dalam software Asta ini ada kemudahan jika Anda kurang berkenan menggunakan mazhabnya apa namanya ya, notasinya atau mazhabnya DeMarco. Misalkan Anda ingin Gensachsen, Anda tinggal klik begini, dia otomatis akan berubah ya. Jadi kalau di sini di Gensachsen itu harus menambahkan nomor prosesnya ya. Oke, gini aja ya, terserah ya, Anda mau suka yang mana. Caranya klik di masing-masing gambar DFD-nya ya, klik kanan, kemudian Anda rubah diagram notasinya dari DeMarco ke Gensachsen atau sebaliknya dari Gensachsen ke DeMarco, itu otomatis ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga video tutorial kali ini dapat membantu Anda dalam memahami bagaimana
membuat DFD yang benar dan bagaimana menggunakan software Asta ini untuk menggambar DFD sebuah sistem informasi. Kurang dan lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.